Ya. Nah, kasih tepuk tangan untuk operator kita. Ada ya? Nah, itu NMT BOB. Ya. Di sini ada yang dari luar kota, Bapak Ibu? Dari mana? Tapi di halaman lagi masuk sedang. Saya itu hampir tiap hari baca Om Seri yang klaim ya di grup DLC itu Halaban 50 kota. Terus apalagi tuh? Pokoknya Payakumbu, jauh-jauh lah. Ini saya pikir luar biasa, BOB sampai ke pelosok Nusantara ini. Iya, saya lihat itu, dahsyat ya. Siapa top leadernya? Nah, tepuk tangan buat beliau ya. Oke, kasih besar Pak. Di full screen. Ya, oke. Selamat datang di New Member Training ya. Saya akan singkat, padat dan jelas ya Bapak Ibu ya. Halo. Hai. Masih semangat? Nah, konsentrasi ya. Sebelum saya masuk ke materi, coba permainan sedikit, konsentrasi. Tangan kanannya diangkat. Ikutin kata-kata saya. Putar, putar. Makin kencang, makin kencang. Terus pegang perutnya. Perut mana Bu, perut? Nah ya, tadi kan saya bilang ikutin kata-kata saya. Jangan ikutin gerakan saya. Konsen ya, sekali lagi. Coba putar, putar. Terus pegang hidungnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya ya. Oke. Musiknya nggak on ya? Oh iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, realita kehidupan, jadi kosongkan dulu pikiran Anda dari ego, kesombongan dan cara berpikir supaya kita sama-sama belajar. Ya, kalau Bapak Ibu datang ke ruangan ini gelasnya masih penuh, nanti kita kasih air tumpah, buber ya. Jadi yang masih merasa hebat, pengalamannya panjang, relasinya banyak, Bapak Ibu sukses di luar sana. Tapi kalau di ruangan ini, yuk kita rendahkan hati, kita sama-sama belajar. Siap Bapak Ibu? Siap. Kasih tahu sebelahnya, yuk rendahkan hati, sama-sama belajar. Nah, cash flow kuadran. Halo? Hai. Ini populer sekali di industri network marketing ya Bapak Ibu. Yang sebelah kiri adalah active income, yang sebelah kanan adalah passive income. Active income itu adalah aktif dulu, kerja dulu baru dapat uang. Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Jadi yang ditukar dapat uang adalah tenaga atau waktu. Contoh yang pertama ini adalah employee, yaitu pegawai, pekerja, karyawan. Ya, bagus nggak pekerjaan ini? Bagus sekali ya. Tapi kalau kita berhenti bekerja, kita tidak akan mendapatkan uang. Betul? Ada yang sudah bekerja mengabdi 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun ya. Saat kita sakit, kita nggak bisa bekerja atau bahkan mungkin meninggal dunia, maka tidak ada lagi penghasilan yang kita nikmati. Itu disebut passive income. Waktu dan tenaga ditukar dengan uang. Kasih tahu sebelahnya. Itu namanya active income. Nah, yang kedua ini adalah self employee, bekerja untuk diri sendiri. Biasanya adalah wira swasta yang punya toko, yang punya warung, yang punya salon, ya, yang punya taksi, ojek, warung, pokoknya bisnis sendiri. Ya, bagus nggak ini? Bagus. Tapi kelemahannya adalah pekerjaan ini tidak bisa didelegasikan ke orang lain. Ya, termasuk dokter pun ada di sini. Ya, dokter, pengacara, semuanya ada di sini. Ya, dokter, misal dokter training praktek. Aduh, ada pasien. Ntar saya ke toilet, nak gantiin dulu. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, kecuali anaknya dokter, boleh. Ya. Tapi tidak bisa digantikan oleh orang lain kecuali dengan profesi yang sama. Itu adalah self employee. Ini ciri-cirinya adalah dia bekerja untuk diri sendiri, tidak punya bos, bosnya adalah dirinya sendiri. Ya, contohnya pengusaha kayak Bu At nih, jualan buah. Nah ini self employee. Ya, bosnya siapa? Bu At sendiri. Seperti itu. Nah di sebelah kanan ini namanya kuadran kanan, passive income. Yang pertama adalah investor. Yang bekerja adalah uang, ya. Bapak Ibu punya uang, bikin hotel atau bikin kos-kosan atau bikin kontrakan, ada 100 kamar penuh.
1 bulan 1 juta per kamar. 100 kamar berarti dapat berapa? 100 juta per bulan. Nah itu Bapak Ibu mau liburan setiap hari nggak masalah, karena penghasilannya sudah pasti dapat. Tapi untuk jadi investor modalnya cukup besar, bahkan sangat besar. Ya. Nah saran saya sebelum Anda terjun menjadi investor, bergabunglah di sebuah bisnis yang bersistem. Karena di sini kita belajar mengelola uang dengan baik. Ya. Kalau kita sudah belajar di bisnis sebagai business owner dengan sistem, kita akan terbiasa mengelola uang, Bapak Ibu ya. Nah, kabar baiknya di luar sana bisnis bersistem itu franchise modalnya besar-besar ya. Misalnya Bapak Ibu buka Kentucky Fried Chicken, McDonald, Alfamart, Indomaret itu modalnya cukup besar ya. Tapi di bisnis ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, walaupun modalnya nggak nyampe ratusan juta, nggak nyampe puluhan juta, potensinya tidak kalah dengan bisnis owner yang lain, yaitu bisnis network marketing ya. Bisnis network marketing luar biasa, dan yang hari ini kita bahas adalah bisnis online bahagia. Ya, luar biasa. Kita berada di sini, ya. Jadi walaupun Bapak Ibu punya ID hanya akun ya misalnya, tapi jalanin Bapak Ibu berkembang, bisa punya penghasilan 1 juta per hari. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Syahril. Itu yang punya Alfamart aja kalah. Saya pernah ngobrol kebetulan di samping rumah saya itu ada Alfamart ya. Sering kemalingan juga. Kadang-kadang malam-malam itu dibobol sama maling. Itu bayar karyawan, bayar listrik segala macam, paling bersih-bersihnya dapat 5 juta sebulan. Padahal modalnya besar. Mendingan jadi leader BOB. Kasih tahu sebelahnya, mendingan jadi leader BOB. Luar biasa ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Perbandingan mulai dari modal wira swasta, franchise, dan network marketing. Dari sisi modal relatif besar Bapak Ibu ya. Kalau kita buka toko atau ruko saja di Bukit Tinggi, sewa ruko berapa setahun kira-kira? 20 juta, 30 juta. Ibu keluar 30 juta sewa ruko setahun, dapatnya apa? Baru kwitansi. Iya kan? Rukonya masih kosong, harus keluar modal lagi kan? Isi lagi barang. Dagangan, etalase segala macam itu nggak cukup 50 juta. Betul? Artinya bicara modal, wira swasta ini modalnya besar. Franchise juga sama. Tapi kalau network marketing modalnya kasih tahu sebelahnya. Bahkan orang-orang yang kreatif join di sini bisa gratis. Kenapa? Produknya dijual dulu. Produk dijual dulu buat posting plan. Bagus itu. Iya, gratis ya, bagus itu ya. Risiko kalau di wira swasta risikonya besar ya. Kebakaran, kemalingan segala macam ya. Belum lagi kalau harga anjlok, rempah-rempah naik turun, sengong gitu. Saya pernah bisnis rempah-rempah merugi ratusan juta juga pernah ya. Jadi makin besar modalnya, resikonya makin besar kalau di konvensional. Tapi kalau di network marketing, resikonya kecil, bahkan nggak ada resiko. Resiko paling jelek apa? Ditolak. Kasih tahu sebelahnya. Resiko paling kecil ditolak. Itu aja ya. Kalau wira swasta tempat tertentu, franchise harus punya tempat, Tapi kalau di bisnis ini tempatnya sangat Hari ini kami ada di Bukit Tinggi, kemarin kami ada di Padang, besok minggu depan kami ada di Jawa Timur, di Madiun ya sama Pak Komandan dan Jawa Timur. Jadi kita setiap hari itu jalan-jalan ya, mengeksplorasi keindahan Indonesia. Biasa ya. Jadi tidak terikat ya, tempat tidak terikat. Ya, itu luar biasa. Waktu sangat fleksibel. Kalau di wira swasta waktu harus tertentu, harus ada ya. Kalau di franchise juga harus ada waktu tertentu. Tapi kalau di sini sangat fleksibel. Bapak Ibu sibuk bisa mengerjakan bisnis ini hanya pagi, boleh nggak? Boleh. Saya sibuk Pak, pulang kerja saya baru bisa, boleh nggak? Boleh. Malam saya sibuk, misalnya siang, boleh. Bahkan tengah malam pun bisa, karena bisnis online ini sangat fleksibel. Waktu kita yang menentukan. Kasih tahu sebelahnya. Iya, ya. Bahkan Anda hanya punya waktu 2 jam saja 1 minggu. Gimana caranya? 2 jam 1 minggu. Anda sibuk banget, kerja padat, kantor, segala macam, kegiatan sosial, kebetulan aktif di masyarakat gitu kan. Waktunya habis. Seandainya punya 2 jam 1 minggu, bisa nggak ngerjain bisnis? Bisa. 2 jam itu Anda jadwalkan ASP atau Anda undang. Di 2 jam itu Anda kumpulkan calon member untuk presentasi. Closing di tempat terjadi, duplikasi. Seminggu 2 jam bisnis ini bisa jalan. Insya Allah. Ya.
Anda melakukan jangan full time tapi full heart, sepenuh Hati. yang full time tapi nggak fokus percuma. Lebih baik waktunya sedikit tapi full heart. Ya, lakukan dengan sepenuh Hati. Kasih tahu sebelahnya. Lakukan sepenuh hati. Skill kalau untuk wira swasta harus ada sistem, franchise ada sistem, di network marketing juga ada sistem. Ya, kita ada presentasi, nanti ada training bagaimana berbicara di depan forum, ya sudah ada training presenter. Kemudian potensi hasil kalau di wira swasta besar ya wajar karena modalnya besar. Kalau di franchise hasilnya besar ya wajar juga karena modalnya besar. Tapi kalau di network marketing potensinya besar bahkan Modal lebih kecil. besar, padahal modalnya kecil. Ini kalau nggak tepuk tangan buat ya, dan hebatnya bisnis ini peluang sukses untuk semua kalangan. Contoh sukses ibu-ibu ada, bapak-bapak ada, anak muda ada, anak muda luar biasa. Pak Saleh, tepuk tangan ya. Ini secara usia beliau 3 tahun di atas saya, tapi masih muda. Itu kalau pakai seragam abu-abu, naik angkot masih 3.000. Masih seperti anak SMA ya. Ya, yang pensiunan ada, dokter ada, insinyur ada, profesor ada, jadi semua kalangan ada. Tapi jangan kecil hati, ibu rumah tangga banyak sekali di sini yang berhasil. Ya. Jadi semua kalangan ada di sini. Ya, Pak saya nggak sekolah nggak apa-apa, apalagi Anda ini sekolahnya SMP bisa sukses. Luar biasa. Ya, apa-apa. Pak saya sekolahnya gengsi dong. Gengsi apa? Profesor aja ngerjain BOB. Ya, jadi bisnis ini cocok untuk semua kalangan. Kasih tahu sebelahnya. Ya, oke ya, ini network marketing adalah termasuk profesi termahal versi Mata Najwa ya. Nomor 1, ternyata profesi dengan bayaran termahal di Indonesia adalah distributor network marketing ya. Yang kedua artis. Artis bayarannya mahal nggak? Mahal. Raffi Ahmad sekali tayang bisa 50 juta, 100 juta, betul? Betul. Tapi kalau Anda leader MLM jauh lebih gede dari itu potensi penghasilannya. Bahkan miliaran rupiah Bapak Ibu bisa dapatkan. Dan kalau jadi artis nggak enaknya apa? Waktunya nggak bebas. Iya. Tadi pagi baru saya ngobrol sama istri saya. Enak ya? Kita hari ini di Bukit Tinggi gak ada yang ngomelin gitu kan. Di Padang gak ada yang marahin gitu kan. Raffi Ahmadnya nggak bisa. Kenapa? Karena sudah terikat kontrak harus tayang, benar nggak? Jadi ngerjain bisnis ini nih enak sekali Bapak Ibu ya. Waktu kita yang ngatur, kita yang menentukan. Nggak ada bosnya adalah diri kita sendiri. Ya, terutama dulu untuk kita semuanya ya. Agen asuransi, konsultan manajemen dan pengacara tetap nomor 1 adalah distributor network marketing. Jadi Bapak Ibu perlu bersyukur dan berbangga dan berbahagia. Ternyata profesi Bapak Ibu adalah potensi dengan bayaran termahal di Indonesia. Iya. Katakan sama-sama, saya bangga. Saya bangga. Jadi leader BOB. Jadi leader BOB. Saya bangga. Saya bangga. Jadi member BOB. Jadi member BOB. Karena Saya punya punya potensi penghasilan potensi di Indonesia. yang besar di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya pun kaget kadang-kadang. Ada kan setiap hari notifikasi WA terkirim tuh bonus. Kadang-kadang saya baca. Ada satu orang nih bonusnya bisa 5 juta, kadang 7 juta. Pernah satu hari dia dapat 8 juta kok bisa ya? Oh iya luar biasa memang ya. Jadi di sini potensi besar atau kecilnya itu yang menentukan siapa? Diri sendiri. Bapak Ibu mau gede penghasilan bisa. Kayak Pak Surmawan tadi yang dibilang Pak Saril dapat reward PPKM 3. Itu kalau dia sekali belanja itu 20 paket kalau dapat promo ya. Dia kejar. Besoknya dia posting sendiri, sponsor dia sendiri, reward dia sendiri. Bayangkan itu, 250 sponsornya kali 20 paket udah berapa? 5 juta sponsornya doang Bapak Ibu, belum pairingnya. Rewardnya dapat lagi 15 juta. Mak, kata saya ini luar biasa. Nah ini terjadi dan dia bukan leader MLM Bapak Ibu. Dia hanya seorang terapis, jualan produknya kencang bisa. Jadi bisnis ini bisa dikerjakan dengan cara sesuai passion Anda. Bebas yang penting sopan. Kasih tahu sebelahnya. Oke. Jadi hari ini, mulai hari ini kita jangan negatif ya dengan industri network marketing ya. Saatnya perubahan bersama BOB ya, menjadi yang terbaik bersama kami. Saatnya perubahan. BOB, sukses bersama. Bahagia bersama. Rasakan. Ini bukan kata ya, ini adalah doa ya. Sukses bersama. Jadi jangan sukses Sendiri. Bahagia bersama. Jadi jangan bahagia Sendiri. Ratakan artinya ratakan semuanya ya. Luar biasa. Rasakan dengan BOB. Ya, dengan BOB ya.
Dan awali semuanya dengan doa. Bapak Ibu kalau bicara doa ini luar biasa sekali ya. Jadi sebelum bicara teknis ini dulu. Kadang orang banyak sudah berjuang kepala jadi kaki tapi jadi kepala, tapi kok nggak sukses kenapa sih? Oh ternyata ada sesuatu. Dia lupa. Dia mengandalkan kemampuannya. Dia mengandalkan pengalamannya. Dia mengandalkan jaringannya. Tapi dia lupa berdoa. Betul nggak? Betul. Faktanya ada. Orang sudah pendidikan tinggi bahkan sampai S2, S3 segala macam, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Kenapa? Mungkin dia lupa, belum menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau bicara dengan doa ini luar biasa Bapak Ibu ya. Doakan apa yang kita kerjakan. Coba baca bareng-bareng. Doakan apa yang kita kerjakan. Kerjakan apa yang kita lakukan. Kerjakan apa yang kita doakan. Perjuangkan apa yang kita yakini. Perjuangkan apa yang kita yakini. Yakin apa yang kita lakukan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, luar biasa ya. Oke, cukup Robert. Jadi saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya, yuk kita saling mendoakan supaya bisnis kita sama-sama berkah, lancar, sukses, bahagia. Amin Bapak Ibu. Amin. Boleh saya minta berdiri semuanya? Boleh? Cari pasangannya, cewek sama cewek, cowok sama cowok, salaman berdua. Salaman. Ulangan pasangan. Ada. Di depan boleh, nggak harus di belakang, split di depan boleh. Depan deh. Cari tempat yang enak, cari tempat yang enak. Tidak ada pasangan. Cari tempat yang enak, pokoknya berpasangan berdua. Bebas ya, bersalaman. Ayo bapak-bapaknya cari pasangan juga. Kalau nggak dapat pasangan, ada operator di depan atau ada Pak Gunawan. Pokoknya semuanya saling berpasangan, salaman ya. Oke, sudah dapat pasangan semua? Tangan yang kanan berjabat tangan, tangan yang kiri di pundaknya. Ya. Sudah? Yang satu, halo? Yang satu menjadi A, yang satu menjadi B. Nanti yang jadi A ikutin kata-kata saya. Siapa yang mau jadi A duluan, angkat tangan? Siapa yang mau jadi A? Saya. Nanti A ikutin kata-kata saya ya. Siap? Oke, sekarang pejamkan matanya. Pejamkan matanya semuanya. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Ucapkan astagfirullahaladzim 3 kali. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu kita kembali kepada fitrah kita, bahwa yang memiliki dan menentukan masa depan kita sejatinya kita, tapi yang maha menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sombong. Kita punya pengalaman, kita punya jaringan, kita punya modal, tapi kita lupa. Kita lupa tidak melibatkan kekuatan yang maha kuasa, yang Rahman, yang Rahim. Sehingga kita berjuang seolah-olah sudah sekuat tenaga tapi tidak sukses-sukses. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita saling mendoakan.
Karena doa yang cepat dikabul adalah doa untuk orang lain yang tulus. Terkadang kita sudah meminta tapi belum dikabul. Mungkin kita kurang minta doa dari orang lain, dari orang tua, dari ayah, dari ibu, terutama dari ibu, dari orang terdekat kita, sehingga perasaan sudah berjuang keras, kok nggak sukses ya, kok nggak closing ya, kok berat sekali ya, kok susah banget ya. Mungkin ada yang salah di hati Anda, ada kesombongan yang mengganjal kesuksesan Anda. Maka hari ini kita sama-sama, yang tadi menjadi A, ikuti kata-kata saya. Kita doakan saudara kita, semoga Allah memudahkan perjuangannya untuk sukses di bisnis. Yang tadi menjadi A, ikuti kata-kata saya. Genggam tangan sebelah kanan, jabat yang kuat. Katakan bersama-sama, saudaraku, saudaraku, aku ikhlas mendoakanmu agar engkau hidup lebih bahagia, keluargamu bahagia, sakinah, mawadah, warohmah. Saudaraku, aku ikhlas mendoakan engkau agar anak-anakmu menjadi anak yang soleh dan solehah. Saudaraku, aku ikhlas mendoakan engkau agar hidupmu lebih baik lagi. Semua impianmu bisa Allah bantu wujudkan. Saudaraku, demi Allah, aku ikhlas mendoakanmu agar semua cita-citamu terwujud. Saudaraku, aku ikhlas mendoakanmu semakin tua, semakin sehat, semakin sukses, semakin bahagia. Jika engkau memiliki hutang, saudaraku, aku doakan semoga semua hutangmu lunas. Jika engkau ingin punya impian umroh bersama keluarga, saudaraku, aku doakan tahun ini atau tahun depan kau berangkat. Saudaraku, jika engkau ingin memuliakan kedua orang tuamu, aku doakan rizkimu lancar, besar, berlimpah, dan barokah. Saudaraku, ingatkan saya juga. Ingatkan saya ketika saat saya down. Ingatkan saya juga, saudaraku, saat saya mulai down. Ingatkan saya bahwa saya juga sama ingin sukses seperti itu. Silakan berikan pelukan yang luar biasa kepada saudara Anda. Sekarang gantian, yang tadi bertanya sekarang jadi pendengar, yang tadi jadi B sekarang bertanya. Siap Bapak Ibu? Yang masih belum tuntas berpelukannya silakan. Ini menyalurkan energi positif ya. Ini menyalurkan energi positif. Dari ruangan ini insya Allah Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Yang masih mau berpelukan silakan berpelukan. Ucapkan terima kasih karena dia sudah mendoakan Anda. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Saudara Anda kandung belum tentu mendoakan Anda. Ini saudara Anda di BOB mendoakan Anda sukses. Baik, sekarang gantian. Boleh Pak Komandan digelapin lagi. Pejamkan matanya. Tadi yang Anda sudah didoakan Bapak Ibu, insya Allah ketika doa kawan Anda ini tulus, makbul. Amin ya Robbal. Ketika kita tulus mendoakan orang lain, maka yang mendoakan kita siapa Bapak Ibu? Malaikat akan mendoakan kita, insya Allah Bapak Ibu. Jadi sering-seringlah mendoakan orang lain supaya hidupnya dimudahkan, dilimpahkan, panjang umur. Karena doa itu akan kembali ke diri kita.
Baik yang sekarang menjadi si B, ikuti kata-kata saya dengan posisi yang sama. Ikuti kata-kata saya, katakan dengan tulus, saudaraku, aku ikhlas mendoakan engkau agar hidupmu sehat, sukses, bahagia. Saudaraku, aku ikhlas mendoakanmu agar Allah memberimu kekuatan di setiap perjuanganmu untuk memperjuangkan masa depanmu. Karena aku percaya kau layak untuk sukses. Saudaraku, aku ikhlas mendoakanmu agar keluargamu bahagia, harmonis, berkecukupan, berkelimpahan, damai, tidak penuh dengan emosi, tidak penuh dengan kebencian. Keluargamu adalah keluarga bahagia. Saudaraku, kudoakan anak-anakmu soleh dan solehah, berbakti pada kedua orang tua. Saudaraku, jika engkau memiliki hutang, kudoakan dengan ikhlas, semoga semua hutang-hutangmu segera lunas. Saudaraku, jika engkau memimpikan punya rumah yang layak, yang nyaman, yang besar, aku doakan semoga Allah memberikanmu rumah yang besar, rumah yang nyaman. Saudaraku, jika engkau ingin memiliki kendaraan yang nyaman untuk keluargamu, supaya tidak kehujanan, supaya tidak kepanasan, kudoakan semoga segera memiliki mobil impianmu. Saudaraku, jika engkau ingin mengumrohkan orang tua dan seluruh keluargamu, aku doakan dengan ikhlas, semoga Allah cukupkan rizkimu yang besar, melimpah dan barokah. Semua impianmu bisa tercapai. Silahkan peluk saudara Anda dan ucapkan terima kasih yang luar biasa. Luar biasa. Ini akan menjadi sesuatu energi positif untuk diri Anda sendiri. Bagi Anda yang sampai meneteskan air mata, pasti ada sesuatu yang masuk di dalam hati Anda. Insya Allah saya doakan teman-teman berjuang di DUP semuanya bisa berhasil, bisa sukses, bisa bahagia. Ucapkan sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada saudara Anda yang sudah mendoakan Anda. Baik Bapak Ibu, kalau bicara kondisi susah, sulit, itu semuanya kita ngalamin. Karena itulah yang membuat kita matang dan kita kuat. Jadi masalah yang kita hadapi, entah itu masalah di rumah tangga, di tempat kerja, di lingkungan, masalah sama anak, itu kita sikapinya dengan positif. Karena dengan masalah itulah kita akan semakin dewasa, matang dan kuat. Ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita harus bersyukur, karena disitulah kita akan semakin kuat dan semakin hebat. Jangan pernah membenci masalah, jangan pernah membenci tantangan, jangan pernah membenci kesulitan yang Anda hadapi. Karena disitulah kita belajar menjadi tumbuh dewasa. Tulang kita akan semakin kuat ketika kita berhasil melewati tantangan demi tantangan. Ya, hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama. Saya percaya Bapak Ibu semuanya di sini tadi mendoakan dengan ikhlas. Saya garansi doa Anda akan kembali kepada diri Anda. Amin. Amin ya Rabbal. Baik Bapak Ibu, luar biasa hari ini ya.
Mas Ari tadi asal jam berapa? Baik Bapak Ibu, karena di sini sudah asar, saya akan minta panitia untuk break sebentar. Mungkin nanti kita masuk lagi ke ruangan jam 4 sore. Sepakat? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.